Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Yesi Isnaini dengan NIM 860279415. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Lebih tepatnya, saya berasal dari UPBJJ Semarang Salut Kartini Rembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 tutorial online dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional di dalam pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bukan bahwa di era digital ini perkembangan teknologi sudah sangat canggih, baik di dalam dunia keseharian kita maupun di dunia pendidikan. Yang dulunya pendidikan hanya sekedar tatap muka saja, tetapi sekarang pendidikan bisa dilakukan dari kapan saja dan di mana saja dan bisa melalui daring. Misalnya dengan munculnya aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan lain-lainnya. Lalu, pendidikan tidak hanya membutuhkan inovasi dari teknologi-teknologi yang ada, tetapi pendidikan harus berpegang teguh pada nilai dasar yang nantinya akan menjadi fondasi dalam pendidikan. Salah satu konsep penting yang menjadi landasan dalam pendidikan adalah adanya pilar-pilar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari pilar pendidikan. Secara singkat, pilar pendidikan adalah fondasi dari sistem pendidikan. Nah, kalian tahu tidak? Gedung-gedung yang tinggi di Jakarta itu tidak mungkin kan itu dapat berdiri dengan kokoh apabila tidak memiliki fondasi. Nah, itu sama halnya dengan pendidikan. Pendidikan apabila tidak memiliki fondasi, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Pilar pendidikan ini dapat membantu peserta didik untuk menjadi peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kemampuan yang baik. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya fokus dalam ilmu yang diajarkan saja, tetapi pendidikan harus berfokus pada nilai dan kepribadian peserta didik. Setelah saya menjelaskan makna pilar pendidikan, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan prinsip-prinsip pendidikan ada 3, yaitu 3 prinsip ini berasal dari bahasa Jawa Kromo Alus. 3 prinsip ini yaitu yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Ing ngarsa sung tulodo itu berarti di awal. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa guru harus memiliki teladan bagi peserta didik. Contohnya, dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan peserta didik untuk melakukan doa sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso ini artinya di tengah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa karso mangun karso ini memiliki arti bahwa guru harus memberikan semangat kepada peserta didik. Contohnya, dalam pembelajaran, ketika guru memberikan tugas, guru memberikan semangat seperti, ayo anak-anak, semangat belajarnya untuk hari ini. Adalah tuturi handayani. Di sini artinya di akhir. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa guru harus memberikan motivasi dan dukungan bagi peserta didik agar peserta didik memiliki rasa percaya diri dan mandiri. Tuturi handayani ini dijadikan semboyan pendidikan. Pasti kalian tahu bahwa tuturi handayani ini sering kita jumpai di sabuk sekolah. Selanjutnya, relevansi pendidikan di era digital. Kita tahu bukan, di era digital ini teknologi sudah semakin canggih. Dengan canggihnya teknologi yang ada di era digital, maka guru harus menjadi contoh bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi. Serta guru harus mengajarkan peserta didik tentang etika digital. Terus memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak malas dalam belajar. Selanjutnya, guru atau orang tua harus mendampingi peserta didik dalam menggunakan teknologi dan media sosial saat ini. Tantangan dari penerapan relevansi pendidikan di era digital. Tantangan ini sangat banyak sekali, yaitu yang pertama, guru harus dituntut untuk lebih kreatif. Misalnya, membuat video pembelajaran yang menarik, membuat PPT, dan lain-lain. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi juga menjadi tantangan dalam penerapan pendidikan di era digital. Yang ketiga, minimnya literasi digital. Yang keempat adalah susahnya akses internet yang kurang memadai. Misalnya, di rumah tidak punya wifi, harus menumpang ke rumah tetangga. Nah, itu bisa menjadi tantangan pendidikan di era digital. Contoh penerapan pendidikan di era digital. Bapak Prabowo beberapa bulan yang lalu telah membagikan 330 smart TV pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, saya mengambil contoh ini sebagai penerapan pendidikan di era digital karena smart TV ini adalah salah satu bentuk teknologi yang sudah canggih. Nah, hal ini dapat membantu guru dan peserta didik dalam mengajar dan memahami pembelajaran yang ada. Refleksi pendidikan di era digital. Menurut pendapat saya, prinsip dan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini masih sangat relevan di era digital. Karena kita tahu bahwa pendidikan di negara Indonesia ini masih sangat kurang. Contohnya, masih ada kasus bullying, minimnya sopan santun peserta didik, serta penyalahgunaan teknologi yang ada. Dengan begitu, tahu pendidikan di zaman sekarang ataupun di zaman era digital ini, pendidikan itu harus menekankan keteladanan, motivasi, dan dukungan bagi peserta didik. Karena guru tidak boleh hanya menekankan nilai rapot peserta didik saja, tetapi guru harus menekankan keteladanan bagi peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidikan harus menciptakan generasi yang cerdas, pintar, dan memiliki perilaku yang baik. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, maka
dapat disimpulkan bahwa di dalam pendidikan di era digital ini harus adanya keseimbangan antara pembentukan karakter dan penggunaan teknologi, serta nilai-nilai Ki Hajar Dewantara ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki perilaku yang baik bagi peserta didik. Demikian penjelasan saya yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.